Kita akan membahas materi ini sesuai dengan RPS mata kuliah kita, elemen massa, inersia, dan damping. Yang pertama, kemudian yang kedua derajat kebebasan sistem. Kemudian kita akan belajar bersama free body diagram. Kemudian yang terakhir bersama Greg menggunakan komputer yang kita bahas tadi. Oke, tidak terlalu lama waktunya, kita coba lihat mungkin 1,5 jam paling selesai. Oke, jadi ini sekedar review saja hal-hal yang dulu pernah Anda pelajari. Jadi secara umum yang disebut dengan inersia atau massa, karena inersianya ada dua sebenarnya. Ya, kalau Anda ingat dulu saat kita membahas dinamika kemesinan, ada yang berupa massa translasi, ada juga yang berupa momen inersia rotasi. Apa sebenarnya yang disebut dengan massa atau elemen inersia adalah sesuatu yang dia bisa menyimpan energi kinetik. Jadi fungsinya adalah menyimpan energi kinetik yang besarnya berapa kalau kita ngomong massa translasi berarti setengah mv kuadrat atau setengah mx dot kuadrat. Itu kalau kita ngomong translasi ini ya. Kemudian kalau kita ngomong itu sebagai momen energi kinetiknya, nilainya sebesar setengah C omega kuadrat, di mana C adalah momen inersianya. Dulu saat kita membahas rigid body juga sudah kita introduce dengan berbagai macam momen inersia untuk berbagai macam rigid body yang mungkin nanti Anda perlu review. Ya. Kemudian sistem juga akan memiliki gaya inersia dalam yang disebut dengan momen inersia yang kita sebut sebagai M sama dengan C dikalikan dengan alfa. Ini mungkin reviewnya. Jadi kalau massa berarti F sama dengan M kali A. Kemudian kalau kita ngomong massa berfungsi sebagai penyimpanan energi kinetik, kita akan ngomong setengah mv kuadrat atau setengah mx dot kuadrat. Kemudian jika ada rotasi di situ sedang translasi, maka kita akan memiliki momen inersia atau nilainya sebesar C dikalikan alfa, dan juga elemen inersia rotasi yang nilainya sebesar setengah C omega kuadrat. Ya, ini sekedar review aja yang pernah Anda dapatkan. Ya, ini contohnya ya, contohnya biasa sistem yang kompleks seperti ini, ada 5 derajat kebebasan bisa kita simpelkan menjadi satu degree of freedom atau single degree of freedom, menjadi total massanya adalah massa ekuivalen MEQ, kemudian konstanta springnya itu disebut sebagai konstanta KEQ. Kita bisa melihat di sini ada X5, X4, X3, X2, dan X1. Itu masing-masing adalah derajat kebebasannya. Nah, ini adalah contoh, misalnya kita memodelkan gedung bertingkat. Kita tidak tertarik untuk memodelkan massa dari spring, karena apa? Biasanya massa dari spring, atau K1, K2, K3, K4, K5, ini massanya relatif frame itu lebih ringan dibandingkan dengan massa lantainya. Itu biasanya massa kita asumsikan massa spring dijadikan satu dengan massa lantai, tergantung dari kita ingin lihatnya seperti apa. Tapi yang jelas yang kita modelkan adalah spring koefisiennya di sini K5, K4, K3, K2, dan K1. Kemarin sudah kita bahas, misalnya saat kita bahas spring in series, spring in paralel, maka K1, K2, K3, K4, K5 bisa kita jadikan satu menjadi K ekuivalen, dan massa 1, massa 2, massa 3, massa 4, massa 5 bisa kita jadikan massa ekuivalen. Ini untuk memudahkan dalam kita memodelkan. Kemarin pertanyaannya, model selalu ada penyimpangan atau deviasi dari bentuk aslinya? Iya, dan ini adalah salah satu contohnya. Karena kalau kita misalnya memodelkan massa frame-nya kita masukkan di situ, tentunya menjadi sangat sulit untuk kita, atau model matematikanya menjadi sangat sulit untuk kita bisa selesaikan secara intuisi atau mungkin secara kalkulasi, kecuali kita menggunakan komputer atau fine element untuk menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya untuk sekedar kita memprediksikan
misalnya pergerakannya seperti apa, kita bisa menggunakan massa equivalent dikalikan dengan K equivalent yang ada. Jadi sini yang pertama, massa frame biasa kita abaikan. Kemudian yang kedua, massa hanya berasal dari massa lantai saja. Karena apa? Karena kita tertarik untuk melihat pergerakan, misalnya pergerakan relatif lantai 5 dibandingkan dengan lantai 1 misalnya. M1, M5, X1, X5, pergerakan relatifnya seperti apa? Terlalu besar atau terlalu kecil dan sebagainya. Ini contohnya misalnya kita pengen menganalisa gedung bertingkat, reaksinya atau responnya terhadap misalnya gempa. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Jadi kalau misalnya pergerakan massa lantai 5 jauh sangat besar timbangannya dibanding dengan massa 1, mungkin gedungnya akan roboh. Nah, bagaimana caranya supaya gedung tetap stabil, katakanlah, ya kita harus monitor tiap lantai pergerakannya seperti apa. Sehingga kita modelkan di sini X1, itu adalah pergerakan lantai 1, X2 pergerakan lantai 2, X3 pergerakan lantai 3, X4 pergerakan lantai 4, X5 pergerakan lantai. Nah, ini contoh, kemarin mungkin sangat kita introduce, misalnya gedung tingkat yang sangat tinggi, di atasnya pasti ada yang namanya June damper yang digunakan untuk apa? Untuk mereduksi getaran, mungkin agak bergempa. Yang paling terkenal adalah Taipei 101. Itu June dampernya diekspos sehingga pengunjung bisa melihat secara langsung June dampernya seperti apa. Ya, bola dengan massa yang cukup tinggi yang digunakan untuk mengcounter pergerakan dari gedung kalau misalnya di situ ada. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu aplikasinya. Kemudian ada dua, kita membahas massa atau inersia. Yang pertama adalah case translasional, translational connected by rigid bar. Jadi ini ada di buku Anda. Jadi kita asumsikan kalau rigid bar berarti ada M3, titik 3 di sini, M3, M2, dan M1 dengan jarak M1 adalah L1, kemudian M2 adalah L2, dan L3 adalah jarak dari M3 ke titik pivot point-nya. Ya, jadi kalau kita ingin melihat pergerakan misalnya titik X1, X2, X3, kita bisa melihat seperti ini. Ya, kalau misalnya kita gabungkan semuanya M1, M2, M3 menjadi single mass, katakanlah dia berada pada titik A, di mana titik A misalnya adalah ini adalah titik G-nya atau center of gravity-nya, dan kemudian kita bisa melihat bahwa X dot ekuivalennya akan sama dengan X dot 1, karena kebetulan titik A berimpit dengan titik 1. Sehingga dari persamaan ini kita bisa melihat X dot 2 adalah fungsi dari X1, X dot 3 adalah fungsi dari X1, dan X dot ekuivalen adalah fungsi dari X1. Kalau kita melihat seperti ini adalah kita kategorikan single degree of freedom. Karena apa? Kita hanya butuh X1 untuk bisa menentukan posisi atau pergerakan dari masing-masing titik yang ada di situ. Sehingga kalau kita gunakan kekeralan energi kinetiknya, pergerakan yang ada di sini ini akan menjadi setengah M1 dikalikan X1 dot kuadrat ditambah setengah M2 X2 dot kuadrat, ini adalah massa 2, kemudian setengah M3 dikalikan dengan X3 dot kuadrat, itu akan sama dengan setengah massa ekuivalen dikalikan dengan X dot ekuivalen. Semua kita substitusikan dengan X1, maka kita akan mendapatkan massa ekuivalennya sama dengan M1 ditambah dengan L2 per L1 kuadrat dikalikan M2 ditambah dengan L3 per L1 kuadrat dikalikan dengan M3. Ini adalah massa ekuivalennya. Ya. Jadi kalau kita gabungkan semua, tidak hanya kita jumlahkan saja M1 ditambah M2, M3, ditambah M3 massa ekuivalennya, tetapi M1 ditambah dengan perbandingan kuadratik antara L2 dan L1 kuadrat, kemudian ditambah dengan L3 per L1 kuadrat. Ini kita ngomong momennya. Jadi tidak hanya sekedar dijumlahkan, ya, tapi ada faktor pengalinya berupa rasio antara jarak dari titik poin ke titik pivot terhadap pusat gerakan atau mungkin terhadap pusat massa yang kita analisa di sini. Nah, ini adalah misalnya itu case yang pertama. Kemudian case yang kedua, ya, kalau tadi ada translasional saja, kalau case yang kedua ada translasional, ya, dan rotational. Jadi translational dan rotational masses coupled together, ini jadikan satu, ya. Jadi kita bisa melakukan penyederhanaan di sini dengan cara pertama kita menggunakan single equivalent translational mass, atau yang kedua kita lihat dari rotasinya saja, ya.
hasilnya pasti sama. Jadi yang Anda lihat di bawah ini hasilnya sama. Jadi kalau kita menggunakan single equivalent translational mass saja, ya, maka kita akan bisa melihat ya total energi kinetiknya akan sama dengan setengah m dikalikan dengan x dot kuadrat. Ya, m ini adalah massa dari rack-nya, ya sistemnya adalah rack and pinion. Ya, jadi ini rack and pinion, ya kiri yang ada di atas ini. Ya, kiri ini kiri yang bergerak memutar, kemudian rack-nya akan bergerak ke kanan dan atau ke kiri. Ya, jadi ini bisa kita dekati dengan single equivalent translational mass maupun single equivalent rotational mass. Kita bisa melihat dari poin dia bertranslasi saja, atau kita bisa melihat dia poin dari rotational saja. Kalau kita melihat dari translation saja, maka energi kinetik totalnya akan sama dengan setengah mx dot kuadrat. Ya, hal ini adalah pergerakan dari massa rack, ya, karena ada m di sini, ya, ditambah dengan setengah J0 theta dot kuadrat. J0-nya kalau kita melihat di sini adalah pinion inersia, ya. Jadi ini yang pertama setengah mx itu adalah rack-nya, kemudian yang kedua ini adalah gear atau pinionnya, ya. Kemudian kita juga memiliki torsi ekuivalennya, energi kinetik ekuivalennya sama dengan setengah dikalikan dengan m ekuivalen dikalikan x dot ekuivalen. Ya, di sini x dot ekuivalen sama dengan x dot, kemudian dari persamaan kecepatan sudut kita bisa melihat omega sama dengan v dikalikan v dibagi r, atau v sama dengan omega dikalikan r. R adalah jari-jari pinionnya, ya, sehingga kalau kita masukkan semua persamaannya menjadi setengah ME ekuivalen x dot kuadrat akan sama dengan setengah mx dot kuadrat ditambah dengan setengah J0 x dot per r kuadrat. Atau kalau dalam ini, ya, massa ekuivalennya akan sama dengan m, ya, ditambah dengan J0 per r kuadrat. Ya. Ini kalau kita menggunakan translational mass. Kalau kita menggunakan rotational mass, kita hanya memperhitungkan rotasinya saja, ya. Jadi kita bisa melihat rotasinya berarti theta dot ekuivalen itu sama dengan theta, dan x dotnya akan sama dengan theta dot dikalikan dengan r, atau kalau dulu kita bisa melihat v itu sama dengan omega dikalikan r. V adalah x dot, ya, kemudian omega ini adalah theta dot dikalikan dengan r, ya, sama. Ya, sehingga di sini kalau kita hanya melihat dari rotasinya saja, ya, maka di sini setengah j ekuivalen dikalikan theta dot kuadrat akan sama dengan, ya, di sini masanya kita anggap tidak terjadi rotasi, tapi kita fungsikan dia menjadi rotasi setengah mx dot kuadrat, di mana x dot kuadrat adalah theta dot r, akhirnya dia menjadi theta dot r dikuadratkan ditambah dengan setengah J0 theta kuadrat. Ya, theta kuadratnya kita keluarkan, maka j ekuivalennya akan sama dengan J0 ditambah mr kuadrat. Jadi dua ini sama, ya, cuma satunya R-nya dikalikan dengan R kuadratnya dikalikan dengan M, yang di sini yang sebelah kiri R kuadratnya digunakan untuk bagi J0, tapi dua-duanya akan memiliki value yang sama. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ini contohnya ada di buku Anda, contoh 1.11, ya. Coba Anda lihat contoh 1.11, Anda pelajari. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan bersama. Ya, jadi ceritanya di sini adalah rangkaian yang terdiri dari massa, ya, kemudian ada puli, ya, puli di sini, atau puli di sini, ya, puli, kemudian ada link, ya, ini rigid body link, ya, link sama di sini link 1, kemudian link 1 digabungkan dengan link 2, ya, link 2 di sini, kemudian dihubungkan dengan puli pada pusatnya, kemudian puli ini ditahan dengan spring, ya, dan kondisi puli kedua atau puli RC di sini, ini dia bergerak di atas permukaan datar tanpa ada slip, ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada pegas 1, K1,
ya. Kemudian asumsinya adalah XT bergerak ke sebelah kanan, ya. Pada saat dia bergerak misalnya bergerak sebelah kanan, maka puli juga akan berputar searah dengan jarum jam. Nah, puli dengan link, ya, puli P ini dengan link satu, ini menjadi satu kesatuan. Jadi kalau pulinya muter, linknya juga ikut muter, ya. Sehingga apa? Sehingga puli dua ini kalau dia muter, ya, dia berotasi akan mendorong atau menarik silinder yang ada di bawah untuk bergerak ke kanan atau ke kiri, tergantung dari pergerakan massa atau pergerakan puli yang ada di atas sini. Ya. Kita bisa melihat dari konstruksi ini, ya, theta P atau kecepatan sudut yang ada di puli, ya, di sini itu sama dengan X ini, ya, X pergerakan translasinya, atau di sini X-nya, ya, X dibagi dengan RP adalah jari-jari puli, ya. Kemudian theta 1 sama dengan theta P karena satu kesatuan tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi rigid body atau link 1 itu menjadi satu kesatuan dengan puli. Jadi kalau puli gerak, ya, link satunya juga ikut bergerak dengan kecepatan sudut yang sama dengan pulinya, ya, sehingga theta 1 di sini sama dengan theta P sama dengan X dibagi RP. Kemudian X2, ya, X2 sama dengan X dikalikan L1 dibagi dengan RP, ya. Jadi X dikalikan dengan L1 jaraknya, dikalikan L1 dibagi dengan RP, ya. Ini X2-nya. Kemudian theta C-nya yang ada di sini, ya. X2 adalah percepatan atau pergeseran dari link 2. Theta C-nya adalah XL1 dibagi dengan RP dikalikan dengan RC, ya. Atau sebenarnya X2 dibagi dengan RC, ya. Jadi X2 dibagi dengan RC, artinya di sini, ya, X2 dibagi dengan RC. Kira-kira seperti itu adalah konstruksinya, ya. Kemudian di buku Anda dijelaskan seperti ini, ya. Kita menggunakan energi kinetik total. Energi kinetik total artinya apa? Energi kinetik setengah mx kuadrat dot, ya, dot kuadrat itu dari massa 1 yang ada di sini. Ya, ini akan menjadi setengah mx dot kuadrat, ada massa m, ya. Kemudian JP setengah JP theta dot P kuadrat itu dari pulinya, ya, dari pulinya setengah JP, ya, setengah JP dikalikan dengan theta P kuadrat itu ada dari pulinya. Kemudian setengah J1 theta 1 kuadrat itu adalah dari link 1, ya. Jadi link 1 karena dia berotasi seiring dengan pergerakan puli, maka dia memiliki momen inersia sebesar C1 yang kita kalikan dengan theta 1 kuadrat. Kemudian ditambah dengan setengah M2X 2 dot kuadrat, ini adalah pergerakan dari link 2, ya, secara translasi. Jadi kalau Anda melihat di sini link 2 tidak mengalami rotasi, dia hanya bertranslasi kiri dan kanan saja, ya, seiring dengan pergerakan di situ. Kemudian setengah JC dikalikan dengan theta C kuadrat, ini dari silinder yang kedua, ya, silinder yang kedua yang ada di bawah, ya, setengah JC dikalikan dengan theta C dot kuadrat, kemudian ditambah dengan setengah setengah MC dikalikan dengan X2 dot kuadrat, ya. Jadi ini, jadi silindernya selain dia mengalami rotasi, dia juga mengalami translasi. Yang besarnya adalah setengah MC dikalikan dengan X2 kuadrat. Atau kalau kita jadikan satu di sini, di bawahnya menjadi setengah MX dot kuadrat ditambah dengan setengah JPX dot per RP kuadrat, itu dari theta P-nya tadi sudah kita definisikan, ditambah dengan setengah M1 L1 kuadrat per 3, ini adalah momen inersianya, atau J1 nilainya berupa slender rod, situ ML kuadrat per 1/3 ML kuadrat, karena dia di ujungnya, dikalikan dengan X dot per RP kuadrat, ditambah dengan setengah M2 dikalikan X dot L1 per RP kuadrat, ya, ditambah dengan setengah MC RC kuadrat per 2 dikalikan dengan XL1 RPRC kuadrat ditambah dan sebagainya, ya. Ini semua akan sama dengan setengah M ekuivalen X dot kuadrat, sehingga M ekuivalennya berapa? Sama dengan M ditambah dengan JP per R2P kuadrat, RP kuadrat, ditambah dengan 1/3, ya, M1 L1 kuadrat per R
kuadrat ditambah dengan M2 L1 kuadrat per R2P ditambah dengan setengah MC L1 kuadrat per R2 kuadrat RP kuadrat ditambah dengan MC L1 kuadrat dibagi dengan RP kuadrat. Kira-kira ini adalah cara kita menentukan massa ekivalen. Ya, jadi dari pergerakan benda ini kita misalnya diminta untuk menentukan ekivalen massnya seperti apa, ya kita lihat dari total energi kinetik yang ada di partikel tersebut. Kemudian yang kedua, ya 1.12 ada cam follower mechanism, ya hampir sama dengan yang tadi. Ini ada cam follower. Cam follower gerakannya digerakkan dari mana? Digerakkan dari noken yang ada di sini, ya, atau cam siapa ya? Ini cam, ya, cam. Kita sebut sebagai cam follower karena apa? Ada camnya muter, ada loop camnya, maka dia akan menekan push rod ini untuk bergerak ke atas maupun ke bawah tergantung dari putaran cam yang ada di bawah ini. Ya. Kemudian ada linkage di sini atau linkage yang kedua ini kita sebut sebagai rocker arm. Ya, rocker arm ini kita hubungkan dengan stem valve yang akhirnya ketemu dengan valve. Ya, jadi kalau ini naik, ya ini akan turun ke bawah. Kalau ini turun ke bawah, ini akan naik ke atas. Ya, ini yang ada di engine digunakan untuk membuka nutup valve, baik valve intake maupun valve output. Ya, jadi di sini permasalahannya adalah cam follower mechanism seperti yang tadi saya jelaskan di 1.39 is used to convert rotary motion, jadi rotary motion dari shaft ini, ya, atau cam shaft into oscillating or reciprocating motion of a valve. The follower system consists of push rod, mesh, ya, di sini MP, ya, jadi push rodnya memiliki massa sebesar MP, kemudian rocker arm memiliki massa sebesar MR, dan kemudian masing-masing memiliki momen inersia sebesar JR, ya, di rocker armnya sebesar JR di sini. Kemudian dia juga berputar, ya, dari JR ini pada CG-nya dan dia berputar pada titik O. Anda perhatikan titik G-nya tidak coincidence dengan titik O-nya, ya, sehingga atau titik pivotnya, sehingga nanti perlu dikalkulasi berapa jaraknya dan sebagainya untuk menentukan berapa banyak theta atau kecepatan sudut atau posisi sudut yang ada di situ. Ya. Kemudian massa valve itu akan memiliki massa sebesar MR di situ. Kemudian valve spring kita asumsikan tidak memiliki massa, massless, ya, springnya. Kemudian Anda diminta atau kita diminta untuk menentukan massa ekivalen dari cam follower system ini, ya, dengan mengasumsikan bahwa M ekivalen, ya, itu berada pada yang pertama pada poin A, kemudian yang kedua pada poin C. Ya, jadi Anda diminta untuk melihat di situ atau massa ekivalennya berapa. Ya, kita mulai dengan kita definisikan dari persamaan-persamaan hubungan antara posisi sudut, ya, dengan translasinya. Ya, jadi kita bisa melihat di situ theta R-nya misalnya. Ya, theta R itu adalah rockernya yang di sini, kecepatan sudut dari atau posisi sudut rockernya itu sama dengan XP dibagi dengan L1. XP Anda lihat di sini adalah gerakan translasi dari push rod-nya naik turun ke atas, ya, kita bagi dengan L1 jaraknya dari pivot point O. Ya, itu akan sama dengan X dibagi dengan L1. Kita bisa melihat X dan XP adalah benda yang sama. Ya. Kemudian ada XP, ya, XP di sini. Ya, XP sama dengan, kalau kita diminta menentukan XP-nya berapa, ya theta R dikalikan dengan R2, ya. Jadi ini besar kecepatan linear atau posisi linear XP displacement-nya sama dengan theta R dikalikan L2, atau akan sama dengan kalau theta R-nya adalah XP per L1 menjadi XP dikalikan dengan L2 per L1. Ya, kemudian center of gravity-nya, karena tadi yang saya sampaikan dia tidak berkoinsidens dengan titik pivot point O-nya, maka ada pergerakan dari center of gravity yang di sini disebut dengan XR. XR nilainya berapa? Theta R dikalikan dengan L3. L3 adalah
jarak dari titik G terhadap pivot point-nya, atau akan sama dengan XP dikalikan dengan L3 dibagi dengan L1. Di sini ini juga sama, ya, semua bisa kita apa konversikan ke X, P atau X, ya, sehingga ini adalah kasus single degree of freedom, ya. Kemudian total energy kinetic systemnya kita bisa melihat di sini, ya, total energy kinetic system setengah MP XP kuadrat, ya, XP dot, ya, ini dari buslotnya ditambah dengan setengah MP XP dot kuadrat, ya, ini dari valve-nya, ya, masa valve-nya. Kemudian setengah JR theta R ini dari rocker arm-nya, ya, di rocker arm-nya mengalami rotasi, ya, kemudian ditambah dengan setengah MR X dot R ini adalah dari dari center of gravity-nya, ya, jadi dari pusat pergeseran dari center of gravity, ya. Sehingga di sini kalau kita melihat semuanya energi kinetic equivalent sama setengah M equivalent dikalikan dengan X equivalent, ya, kita samakan, ya, by equating T and T equivalent and nothing but XP, X dot P sama dengan XP, X dot V sama tadi yang sudah kita tentukan, maka MX equivalennya akan sama dengan MP ditambah dengan JR per L1 kuadrat ditambah MP L2 kuadrat per L1 kuadrat dan sebagainya, ya, sehingga M equivalennya akan ketemu seperti ini nilainya, ya. Ini untuk melihat atau menentukan M ekuivalen dari sebuah sistem yang tadi saya sampaikan, ya, itu kita bawa M ekuivalen menjadi satu kesatuan single mass, walaupun dia terdiri dari banyak massa, ya, banyak massa, itu bisa kita sederhanakan dia menjadi single ekuivalen dengan menggunakan persamaan rumus total energi kinetik menjadi energi kinetik ekuivalen yang nilainya akan sama dengan setengah dikalikan dengan M ekuivalen dikalikan dengan X dot ekuivalen kuadrat, ya. Itu untuk massa atau elemen inersia. Kemudian yang kedua tentang damping, ya, damping. Jadi kalau massa atau elemen inersia itu menyimpan energi kinetik, ya, di sini damping elemen digunakan untuk apa? Pertama adalah mengabsorb energi, ya. Jadi dia mengabsorb energi artinya apa? Bedanya dengan menyimpan. Kalau menyimpan itu tidak hilang, tapi kalau absorb ini hilang energi, ya. Jadi dia diserap, menyerap, ya, bukan menyimpan. Kalau menyimpan suatu saat bisa dikeluarkan kembali, atau kalau kurva histerisisnya nanti kita melihat, kalau Anda melihat kurva histerisis, ya dia di satu garis saja, tetapi kalau damping elemen ini ada energi yang hilang di situ, ya. Jadi absorb energy from free vibratory system, ya. Efeknya apa? Kalau misalnya ada damping di situ, ya, maka vibrasinya lama-lama akan mengecil atau menghilang, ya. Jadi kalau misalnya sistem ada massa misalnya, ya, ada massa, kemudian ada spring seperti ini, ya, kemudian ini saya getarkan misalnya, ya, kalau misalnya tidak ada dampingnya ini, ya, hanya murni spring, pure ideal spring, maka ini gerakannya adalah infinite osilasi, ya, atau gerakan bandul seperti bandul, dia akan bergerak terus, ya, dengan catatan apa? Dengan catatan semuanya ideal, tidak ada drag yang terjadi terhadap massa dan sebagainya. Ini akan bergerak terus, ya, atau orang menyebutnya sebagai perpetual motion. Tetapi kalau kita kasih di sini misalnya lambang damping seperti ini, dashboard seperti ini, ya, kalau tadi misalnya yang awal tanpa ada damping dia akan menjadi seperti terus. Kalau dengan damping, ya, dia akan menjadi seperti ini, lama-lama mengecil dan akhirnya hilang, ya. Ini karakteristik kalau misalnya ada damping. Karena apa? Karena energinya diabsorb, ya, lama-lama tadi amplitudenya dikes dan akhirnya hilang, ya. Dan hampir semua sistem yang ada di muka bumi, ya, seperti ini ada dampingnya, walaupun tidak ada secara fisik, tidak ada dashboardnya atau peredamnya, ya, tapi semuanya akan mengalami pola seperti ini. Hampir tidak ada yang memiliki pola misalnya perpetual motion, ya, kecuali, ya, dibuat sangat presisi barangnya dan sebagainya, ya, tapi hampir tidak ada, ya, dia suatu saat pasti akan berhenti.
ya, tinggal waktunya saja. Ya, jadi damping element considered to have no mass or elasticity. Jadi kalau Anda nanti memodelkan damping, dia tidak ada masanya dan dia tidak memiliki elasticity sama sekali. Ya, artinya apa? Kalau kita ingat dengan material, dia sudah berada pada daerah plastis. Ya. Jadi deformasi, kemudian dia tidak berada. Ya. Kemudian real damping system is very complex. Yang kemarin mungkin sempat kita diskusikan di akhir kuliah, ya, antara rebound dengan apa? Dengan kompresinya beda dan sebagainya, sangat kompleks, ya. Tapi di sini kita modelkan, ya, modelkannya kita permudah, ya, antara rebound dan damping tidak ada perubahan misalnya, ya, sama-sama rate-nya, ya, sehingga untuk mau mudah lagi kita dekati dengan 3 jenis karakteristik damping. Yang pertama adalah viscous damping, ya, kita tidak membedakan antara kompresi dan reboundnya, ya, kita anggap sama rate-nya atau koefisiennya. Ya, yang pertama adalah viscous damping. Ini yang damping-damping yang ada di shock breaker dan sebagainya, based on viscous fluid flowing through gap or orifice. Ya, jadi berdasarkan ada fluida yang viskus, ya, di situ. Kemudian contohnya adalah lapisan film antara surface yang bergerak, sliding surface. Ya, ini konsep dari tribologi sebenarnya. Jadi ada 2 plat, misalnya plat atas dan plat bawah, kemudian di tengahnya diberi lapisan minyak pelumas. Itu adalah viscous damping, ya. Jadi tidak, dia akan terserap energi itu. Atau kemudian flow between piston dan silinder, kemudian flow through orifice, kemudian lapisan film di antara journal bearing. Ya. Lalu di sini damping force, ya, itu proporsional terhadap relative velocity between the end, atau F sama dengan pendekatannya nanti C dikalikan dengan V, di mana C adalah damping koefisiennya, V adalah velocity-nya. Itu viscous damping. Ya. Kemudian column damping atau dry friction, ya, ini berdasarkan friksi antar 2 permukaan yang tidak ada lubrikasi. Jadi plat ketemu plat, plastik ketemu plastik dan sebagainya, itu kita sebut sebagai friction damping. Damping force is constant and opposite direction of the motion. Jadi ini berlawanan dengan arah gerakannya. Kemudian damping yang ketiga adalah hysteretic atau material or solid damping di sini, ya, tergantung dari berdasarkan plastic deformation of material. Jadi beroperasi pada daerah yang sudah plastis, bukan lagi daerah elastis. Ya. Kemudian energy loss due to hysteretic loop in force deflection, stress curve, or element when load is applied. Yang saya sampaikan, jadi saat dia ditekan, saat dia ditarik misalnya, kalau kita lepaskan stresnya, dia tidak akan kembali elongasinya ke posisi semula, tapi ada sisa atau residual elongation yang terjadi di situ. Itu adalah material atau silinder. Atau mungkin bisa dilihat di buku Anda, bisa ada kurva histeretik. Ya, kemudian ini contohnya, contoh 1.13, Anda bisa melihat di buku Anda, damping constant of parallel plates spread by viscous fluid. Ya, jadi seperti ini contohnya, jadi ada plat atas, ya, ini adalah upper plate, ya, upper plate. Kemudian ini adalah lower plate. Ya, di antaranya ada lapisan film ini. Anda yang dari mekanik fluid mesti lebih paham dari saya. Ya. Jadi ini adalah lapisan filmnya, lapisan film atau di sini disebut sebagai viscous fluid. Ya. Kemudian yang atas, plate yang atas kita gerakkan atau kita tarik ke arah kanan dengan kecepatan sebesar V, yang dimana nilainya adalah dx per dt, di mana surface dari platnya ini besarnya adalah A. Ya. Kemudian akibat ditarik ini, maka di dalam lapisan film akan terjadi distribusi kecepatan polanya seperti ini. Ya. Pada daerah yang yang dekat dengan plate yang atas, kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pada area yang dia lebih dekat dengan lower plate yang dia stasioner. Ya. Lower plate ini stasioner. Kalau Anda lihat ada garis-garis seperti ini, artinya stasioner. Dia diam, lower plate-nya diam. Ya. Kemudian tebalnya, ya, tebal dari viscous fluidnya adalah sebesar H. Ya, kita bisa melihat kalau misalnya ini saya gerakkan plate ke atas sana, ya, tadi didefinisikan bahwa
damping force itu berlawanan arah dengan gerakan plate-nya, maka damping force-nya akan bergerak, akan berarah menuju ke arah kiri. Kalau misalnya platnya di atas bergerak ke arah kanan. Kalau misalnya plat atas bergerak ke arah kiri, berarti damping force-nya akan bergerak ke arah uh, ke arah sebaliknya. Ya. Nah, kemudian titik rata-ratanya dari kecepatan rata-rata ini, karena kecepatannya profilnya seperti ini, ya, ini adalah y-nya, ya, di mana u, ya, itu akan sama dengan v dikalikan y dibagi dengan h. Jadi persamaan u di sini, u adalah individualnya, ya, itu adalah v dikalikan dengan y dibagi dengan h, atau rasio antara y dengan h dikalikan dengan v-nya, ya. Kemudian Anda diminta, jadi constitute para plate spirit resistance H atau H with the fluid viscosity mu, ya, within the plate, derive expression for the damping constant when one plate moves with the velocity v relative to the other as one n equals 1.41. Ya, ini yang pertama kita identifikasi adalah tau atau shear stress, ya, shear stress dari dari fluida yang ada di situ, ya, atau tahu akan sama dengan mu dikalikan dengan du per dy, ya. Ini Anda consult ke buku mekanika fluida, McFlu, ya, mekanika fluida, ya. Di situ shear stress yang terjadi pada fluida di antara dua plat adalah mu dikalikan du per dy, di mana du per dy itu ada sama dengan v dibagi dengan h. Jadi disampaikan di sini, ya. Jadi mu, ya, itu adalah, atau u, ya, sama dengan v dikalikan y per h, sehingga kalau du per dy, ya, du per dy, maka ini menjadi v dibagi dengan is the velocity gradient tadi yang saya sampaikan. Kemudian the shear originating force, ya, jadi ya, yang sesuai dengan hukum Newton ketiga, kalau ada gaya pasti ada reaksinya adalah damping force-nya, flowed by the bottom of the face plate, itu akan sama dengan F dikalikan dengan tau dikalikan dengan A. Terus sebenarnya ya, tau akan sama dengan F dibagi dengan A. Ini adalah lebih familiar. Atau sama dengan mu AV dibagi dengan A. Di mana A adalah surface-nya, ya. Kemudian F dampingnya adalah F sama dengan CV, maka C-nya akan sama dengan mu A dibagi dengan A. Jadi dari sini dua persamaan ini, maka akan ketemu C-nya atau konstan atau C ekuivalennya akan sama dengan mu A dibagi dengan H. Ya, itu ada di example 1.3. Ya. Nah, kita sudah membahas tadi, ya, ada spring coefficient, ada massa, dan ada C. Kalau digabung, ini menjadi sistem yang sangat terkenal kalau kita membahas mechanical vibration, yang kita sebut sebagai spring and mass damper system. Ya, ini nanti minggu depan akan kita pelajari bagaimana reaksi dari X ini kalau misalnya kita beri dia gaya, misalnya gaya berupa sinusoidal atau gaya berupa kosinusoidal dan sebagainya, atau berupa gaya yang konstan dan sebagainya, kita akan bisa melihat, memprediksikan kira-kira reaksi yang ditimbulkan atau yang terjadi pada spring and mass damper itu seperti apa. Nah, kita membahas free vibration, ya, di bab 2 di bukunya Rao. Kemudian nanti akan ditambah dengan force vibration, ya. Ini materi kita sampai ke akhir pertengahan semester ini. Free vibration, ada yang undamp, ada yang damp. Undamp artinya kalau kita membahas yang free vibration undamp, C-nya ini tidak ada. Kalau yang damp vibration, C-nya ini ada. Kemudian yang force, ya, force ini ada gaya dari luar yang berpengaruh. Ya, kalau yang free vibration tidak ada gaya dari luar yang berpengaruh. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus bisa menderive equation of motion atau persamaan geraknya. Ya, ada dua metode yang biasa kita gunakan untuk menentukan persamaan gerak dari sistem seperti ini di mekanika getaran. Yang pertama adalah energy equivalent method. Ya, tadi sebagian sudah saya introduce. Ini menggunakan total energy kinetic, ya, energi kinetik setengah m ekuivalen
dikalikan dengan X dot kuadrat. Ya, ini adalah menggunakan energi equivalent method. Kemudian yang kedua menggunakan Newton second law. Ya, kita akan lihat satu persatu. Ya, jadi menggunakan energi equivalent method. Ya, definisinya seperti ini. Ya, kita selalu membayangkan bahwa yang kita analisa adalah sebuah rigid body. Artinya apa rigid body? Ada translasi dan ada rotasi. Ya, lain dengan partikel. Kalau partikel mungkin translasi saja tidak ada rotasi. Tapi kalau rigid body ada translasi dan ada rotasi. Sehingga apa? Sehingga persamaannya menjadi seperti ini kinetiknya. Kalau energi kinetik translasi tadi saya tulis ya setengah m ekuivalen dikalikan dengan x dot kuadrat itu adalah kinetik energinya. Kemudian potensial energinya atau V ya adalah setengah k ekuivalen dikalikan dengan x kuadrat. Kemudian work-nya kalau translasi work dari titik 1 ke 2 sudah pernah kita sampaikan di dinamika pemesinan ya itu sama dengan minus integral dari 0 sampai x dikalikan dengan cx dot dikalikan dengan dx ya c-nya ini adalah c ekuivalen ya itu dari sisi translasi. Kemudian dari sisi rotasi ya kita akan bisa melihat ya rotasi bedanya translasi dan rotasi adalah rotasi dia semua parameternya dalam kecepatan sudut ya, kemudian sudut ya dan juga mungkin kecepatannya dalam bentuk percepatan sudut ya. Jadi kalau misalnya dengan rotasi energi kinetik rotasinya adalah setengah dikalikan dengan I ekuivalen ya dikalikan dengan theta dot kuadrat ya. Kemudian potensial energinya atau V-nya itu akan sama setengah K ya T ekuivalen dikalikan dengan theta kuadrat ya. Kemudian work ekuivalennya ya itu sama dengan minus integral dari 0 x ct ekuivalen dikalikan dengan theta dot dan d theta ya. Sehingga dari dua persamaan ini kita akan ketemu untuk persamaan translasi total energi kinetiknya translasi adalah m ekuivalen dikalikan x double dot ditambah dengan c ekuivalen dikalikan x dot jadi m ekuivalen ya kemudian c ekuivalen yang ada di sini masuk ke sini ya masuk ke sini kemudian ada k ekuivalen ya k ekuivalen di sini masuk ke sini dikalikan dengan x sama dengan 0 ini untuk total energi kinetik translasi yang ada C-nya ya dan ada K-nya. Kalau tadi yang kita bahas di awal baru kita menentukan M ekuivalennya. Sekarang ada C ekuivalen yang kita tulis dan ada K ekuivalen. Sehingga kita bisa menentukan C ekuivalennya berapa, K ekuivalennya berapa. K ekuivalen ditentukan apa? Tergantung dari konfigurasinya, series string atau parallel string. Ya. Begitu juga dengan C ekuivalennya ada kalau di buku Anda bisa melihat nanti ada series spring, series damper, ada parallel damper. Ya. Kemudian kalau dari sisi rotasi, ya ini adalah rotasi, ya persamaan umumnya energi kinetiknya, ya ini akan menjadi I ekuivalen dikalikan dengan theta double dot ditambah dengan CT ekuivalen theta dot ditambah dengan KT ekuivalen theta akan sama dengan 0. Ya. Jadi kita harus bisa menentukan masa ekuivalennya berapa, C ekuivalen berapa, K ekuivalennya berapa sebelum kita bisa menyusun persamaan umumnya menjadi seperti ini untuk equation of motion-nya berdasarkan equivalent energy method. Ya, begitu juga dengan yang translasi maupun yang rotasi. Ya. Nah, ini ada contohnya, ya, ada contoh yang mungkin harus Anda selesaikan, ya, supaya Anda ngantuk. Jadi find the equivalent stiffness ya using energi atau equivalent method. Jadi Anda diminta untuk menentukan berapa stiffness-nya, stiffness equivalennya ya atau K equivalennya dengan menggunakan energi equivalent method. Ya. Kira-kira Anda butuh waktu berapa lama Mas Mbak untuk menyelesaikan ini? Nanti saya minta satu orang perwakilan dari Anda untuk memaparkan hasil dari menentukan stiffness ekuivalennya menggunakan energi equivalent method. Mas Pak, butuh waktu berapa lama? Sekalian mungkin ya sama ini, ya. Jadi ada dua persis soalnya.
Yang pertama, Anda tentukan equivalent stiffness-nya. Kemudian yang kedua, Anda tentukan equivalent mass-nya. Ya. Jadi mungkin saya beri waktu berapa? Setengah jam untuk 2 soal.